Dinamika perkembangan regionalisme di Amerika Latin. Pada tahun 1969, Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Chili yang tergabung dalam Pakta Andes membuat kebijakan terhadap penurunan tarif impor. Di tahun yang sama, Organisasi Regional Amerika Latin, Andean Community yang dibentuk berdasarkan Pakta Andes ini mempunyai negara anggota yang telah bergabung, antara lain Peru, Kolombia, Ekuador, dan Bolivia. Andean Community ini kemudian membentuk South American Community of Nations atau SACON yang memiliki tujuan untuk menciptakan area perdagangan bebas yang lebih luas dengan menghilangkan hambatan tarif produk-produk kecil dan menengah. Pada tahun 1980, Pakta Andes mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyebab dari gagalnya Pakta Andes sendiri dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, seperti munculnya hiperinflasi, dan juga negara anggota Pakta Andes memiliki ideologi politik yang cenderung ke arah sosialis, yang mana ideologi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Tahun 1985, Argentina dan Brasil menandatangani Argentina-Brazil Integration and Economic Cooperation Program yang merupakan kerjasama ekonomi dan politik dengan menerapkan common market dalam memperluas perdagangan bilateral antara kedua negara. Dalam perjanjian Buenos Aires tahun 1990, dilakukannya diplomasi pada kawasan Amerika Latin agar bergabungnya negara-negara anggota dalam Common Market, dan tahun 1991 melalui Treaty of Ascension telah terbentuknya Mercosur atau Mercado Común del Sur yang merupakan sebuah kesepakatan perdagangan regional di antara Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Tujuan utama dari Mercosur yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dari semua negara anggota dengan membuka pasar dan membuat kebijakan tarif impor dan ekspor. Mercosur adalah organisasi ekonomi yang didirikan setelah penandatanganan Perjanjian Asunción pada tahun 1991 oleh 4 negara, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Lalu, apa sih landasan didirikannya Mercosur ini? Pembentukan Mercosur didasarkan atas kepentingan bersama yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mengintegrasikan perekonomian di kawasan. Karenanya, negara-negara di Amerika Selatan yang awalnya memiliki hubungan rivalitas perlahan mulai menilai pentingnya kerjasama dalam kawasan. Didirikannya Mercosur juga merupakan bentuk upaya perbaikan ekonomi dengan melakukan kerjasama antar negara dan membentuk kerjasama dengan organisasi regional. Dalam hal ini, negara anggota Mercosur termotivasi untuk meliberalisasi ekonominya dan melindungi demokrasi dari intervensi militer. Selain itu, Mercosur merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan custom union dengan mencontoh model Eropa. Kemudian, apa yang membedakan Mercosur dan NAFTA? Sesuai namanya, yaitu North American Free Trade Agreement, yang artinya dibentuk untuk mewujudkan FTA atau Free Trade Area. Kedua, Mercosur adalah bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Amerika Selatan seperti Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Sedangkan NAFTA dikelola oleh negara-negara di Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga, Mercosur bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian, menjaga stabilitas keamanan, dan konsolidasi demokrasi di negara-negara anggotanya yang sempat terhambat karena maraknya rezim intervensi militer terutama di wilayah Amerika Latin. Sedangkan NAFTA merupakan wadah untuk mendorong dan memperluas perdagangan dunia sebagai katalisator dalam kerjasama internasional, dan kebijakan perdagangan bebas ditentukan oleh masing-masing negara anggotanya. Sejarah kemunculan identitas regional Amerika Latin telah ditentukan oleh banyak faktor yang berbeda. Dalam kasus yang terjadi di Mercosur ini,
Patut disoroti bahwa sejarah dengan nilai-nilai bersama dimanifestasikan oleh pemangku kepentingan dan pembuat keputusan di seluruh wilayah. Selama dekade terakhir ini, baik presiden negara-negara anggota dan juru bicara masyarakat sipil, serta beberapa komunitas epistemik yang berbeda, telah mengarahkan upaya dan sinerginya untuk mengintensifkan dan memperdalam integrasi kawasan. Dalam proyek integrasi regional atau kawasan, pembentukan identitas kolektif di antara negara-negara terutama didasarkan pada saling ketergantungan yang meningkat. Presiden negara-negara anggota dan juru bicara masyarakat sipil itu mengarahkan upaya dan sinerginya untuk mengintensifkan dan memperdalam integrasi kawasan. Maka dari itu, nggak jarang juga kalau kita nemu warga wilayah Mercosur yang menganggap diri mereka sebagai warga negara dari negara mereka masing-masing dan sebagai anggota dari proyek regional bersama. Dalam artian tertentu, terdapat lapisan identitas yang tumpang tindih, dan sebagian akan setara dengan apa yang disebut kedaulatan bersama dalam hal hubungan hukum politik antar negara nasional dan regionalisme. This is Mercosur, South America's superbloc, or Brazil Plus. A trading bloc home to more than 250 million people, Mercosur is the Southern Hemisphere's largest and most influential entity, despite having just 4 full members. But why did this trading bloc, home to a land area larger than that of the USA, decide on collaborating? And how does it compare to the rest of the global economy? In order to find out the answer to those questions, we must first start with the history. Welcome to Mercosur Explained. Founded in 1991 with the Treaty of Asunción, Mercosur is a relatively new free trade bloc. But the sentiment to form some kind of free trade area that encompasses large parts of the so-called southern cone of South America date back much further. You see, during the 16th and 17th centuries, parts of South America under control of the Spanish were restricted in their ability to trade. The Spanish had organized commerce within its colonies so that only certain ports were authorized to send or receive goods originating from elsewhere. As such, economic relationships were growing out of these restrictions to ensure that the limitations on trade between areas, such as Buenos Aires and Brazil, could be avoided in order to permit the region's economic development, even if this was technically illegal at the time. Later on, in the 19th century, many nations were becoming independent in South America, reminding the Spanish and Portuguese that they should, just stick to Africa or something to get their kick out of colonialism. This wave of independence had with it a wave of territorial disputes, dictators, and wars. Between the countries that make up Mercosur today, we could mention multiple wars, be it the Uruguayan Civil War or the Paraguayan War, just to mention a few. Once most of the fighting and arguments had been settled though, Argentina and Brazil did try to set up their own customs union in the 1940s. However, due to some diplomatic differences with regards to the bombing of Pearl Harbor, these efforts were put on hold. Fast forward a few decades into the 1980s, and the stars had finally aligned. The political, economic, and social stability of Argentina and Brazil had brought both countries back into serious discussions to get some kind of deal done in order to further integrate the two nations and the southern cone of South America as a whole. This started with the Iguazu Declaration in 1985 between the at the time presidents of Argentina and Brazil, which, let's just remember, had just come out of dictatorships and wanted to reorientate their economies to connect with the wider world. By July 1990, both nations had signed the Buenos Aires Act, which set up deadlines to establish a customs union between the South American giants. However, by September that same year, the two smaller nations of Uruguay and Paraguay seemed to like the idea and showed their interest to become part of this South American trade area, which led to the aforementioned Treaty of Asunción to be signed the very next year in Montevideo. So, now the history has been cleared up and we have observed the context in which Mercosur has been created, perhaps you're wondering what Mercosur is like today. Is it an economic heavyweight? Does it hold global influence? And
is it really just Brazil plus? Mercosur today is home to 266 million people, making it the equivalent to about 3 Germanys or 90 Jamaicas. The vast majority of these 266 million people live in Brazil, which is by far the most populous member of the trading bloc, followed by Argentina, Paraguay, and Uruguay. Together, this trading bloc's economy is $2.4 trillion in size, placing it 8th globally between France and Italy. And on a per capita basis, it would rank as an upper middle income country, similar to Mexico, Turkey, and Botswana. GDP figures aside though, Mercosur is home to an extremely large and diverse territory, including the Amazon rainforest, Andes mountain range, and plenty of rivers and lakes, which have encouraged the use of giant dams like the Itaipu Dam on the Brazil-Paraguay border, which holds the title as the second largest hydroelectric power station in the world. With regards to trade though, intra-Mercosur trade has grown rapidly since the creation of the bloc and has been mainly centered around Brazil. This phenomena has seen Argentina, Uruguay and Paraguay become a lot more reliant on Brazil for trade than Brazil is on them. This, however, hasn't proven to be an area of friction between the groups so far, and arguably has done quite the opposite, since each nation has become relatively more dependent on their South American peers and less so on the long-established economic heavyweights of the United States of America and the European Union, therefore diversifying their international trade. This final point leads to the larger goal and aim of Mercosur, beyond just creating a free trade bloc, one about influence and potential. Often seen as the periphery to the global economy, South American countries are viewed as mainly natural resource driven, especially due to the vast natural diversity that can be found on the continent. In addition, barriers to trade within South America, as a result of poor infrastructure, taxes, and corruption, mean that doing trade within the continent can be a lot more expensive than it should be, and has resulted in the USA, China, and the European Union having more of an economic foothold than many in South America perhaps would like. And this is when Mercosur comes into play. You see, Mercosur is viewed by some as a bloc through which South America can combine its capabilities and resources in order to balance out the activities and influence of large foreign nations and unions, therefore increasing its ability to protect its own interests. This can be seen in part by the possible future expansion of the bloc to include Bolivia, and perhaps in a much longer time frame to reintegrate Venezuela, who is currently suspended due to the snake. However, whether successful or not in becoming a global power, Mercosur's possible enlargement and future free trade agreements with the rest of the world are set to establish it more as a household name and allow the bloc to mature as it celebrates 30 years of existence. Mercosur then is a bloc that still has a lot of maturing to do. Its members may now have common license plates, but its potential as an economic bloc that can help protect and project South American or Brazilian interests has a long way to go before becoming completely realized. Despite its potential though, I'd expect the bloc to be plagued with domestic issues relating to the governance of its various members for the medium term, but I hope that it will manage to fix its problems and ensure prosperity for its large and growing population. Baik, selamat datang di podcast pertama kami. Hari ini kami akan membahas isu yang sangat relevan, yaitu regionalisme di Amerika Latin, di mana kita mengangkat Mercosur sebagai contoh atau studi kasus mengenai regionalisme di Amerika Latin hari ini. Saya adalah Yesi, host podcast hari ini, dan saya akan memandu perbincangan ini bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Raya atau biasa dipanggil Raya. Saya juga akan menjadi host dalam podcast pada hari ini. Baik, untuk menggali isu ini lebih dalam, kami juga memiliki seorang tamu istimewa, yaitu Bang Dari, yang akan berbagi pandangannya mengenai isu ini. Bang Dari merupakan dosen di Universitas Kristen Indonesia dan memiliki pengetahuan mendalam tentunya mengenai isu yang akan kita angkat hari ini. Selamat datang Bang Dari. Iya, terima kasih. Selamat datang ya Bang Dari, udah mengizinkan
mengingatkan kami untuk apa bisa menjalin komunikasi atau podcast kita pada hari ini. Jadi sebelum kita terjun nih ke dalam tema podcast kali ini yang membahas Mercosur, mungkin Bang Dari bisa sedikit ngasih info dulu kayak tentang latar belakangnya Bang Dari sama pengalaman Bang Dari sebagai dosen yang mungkin punya pengalaman yang ada pengetahuan yang banyak terkait regionalisme di Amerika Latin, khususnya mungkin terlebih kita di Mercosur gitu. Mungkin lebih ke relevansi ya, gitu. Mungkin yang paling mencolok gitu ya. Aku pernah melakukan penelitian tentang Mercosur dan ASEAN gitu, perbandingan jadi jurnal itu 2 kali kurang lebih. Terus ada juga waktu itu terkait Mercosur juga dengan ASEAN juga, tapi bukan ke perbandingan tapi ke peluang kerjasama seperti itu. Jadi mungkin dari relevansiku pernah melakukan penelitian terkait ASEAN dan Mercosur, nah diharapkan mungkin bisa dapat membantu misi dari podcast hari ini kayak gitu. Baik, terima kasih Bang Dari. Kami sangat berharap untuk mendengar pandangan Bang Dari lebih banyak lagi. Dan sekali lagi selamat datang dalam podcast kami. Mari kita lanjutkan dengan menjelajahi permasalahan yang lebih mendalam, karena ketika kita membahas Mercosur, tentu kita akan membahas regionalisme di Amerika Latin. Dalam konteks Amerika Latin, regionalisme ini merujuk pada upaya integrasi ekonomi dan politik antara negara-negara di kawasan tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Mercosur, menurut Bang Dari ini, bagaimana pandangan Bang Dari melihat integrasi regional di Amerika Latin ini? Untuk regionalisasi secara lokal gitu ya, mereka mungkin lebih baik dari ASEAN gitu ya. Di jurnal itu juga aku bilang kayak gitu, karena ternyata secara integrasi pasar itu jauh lebih erat hubungannya antara satu negara dengan negara anggota lainnya kayak gitu. Beda sama ASEAN. ASEAN itu lebih ke negara anggotanya lebih dekat dengan mitra di luar ASEAN daripada sesama ASEAN kayak gitu. Nah kalau di Mercosur kebalik. Nah karena itu gitu ya, adanya perbedaan itu, makanya jadinya integrasi pasarnya secara lokalnya mereka gitu ya, itu jauh lebih terjadi, jauh lebih signifikan, lebih hidup dibanding sama ASEAN. Bahkan mereka itu sudah bisa di tahap partner terbesar mereka itu ya sesama anggota Mercosur kayak gitu. Jadi misal Argentina, siapa nih mitra terbesar perdagangannya? Brazil. Nah secara regionalisasi gitu ya, teori regionalisme ini bagus gitu kan, karena secara kawasannya jadinya mereka lebih erat, lebih hidup kayak gitu. Jadi kayak untuk teori regionalisme sendiri sebenarnya emang seharusnya gitu ya Bang, seharusnya antar negara kawasan itu harusnya erat, bukan dengan mitra di luar kawasan gitu. Betul. Nah cuman di kasusnya Mercosur itu karena kurangnya variasi gitu ya, jadi nggak ada comparative advantage sama nggak ada competitive advantage di wilayahnya. Mau sekenceng apapun mitra internalnya, jatuhnya tuh cuman sekedar ya integrasi pasar lokal aja gitu. Karena terus keluarnya, ekspornya itu nggak ada yang kayak bisa ditawarin gitu, kayak daya tawarnya tuh nggak ada, karena dia lebih dekat dengan sesamanya gitu. Udah lebih dekat dengan sesamanya, produknya misal gitu ya, sumber ekonominya juga sama. Misal Brazil sama Argentina sama-sama misal lahan pertanian, terus Chile, Peru sama-sama lahan pertanian, jadi itu yang dijual juga sama. Jadi ketika mereka mau head to head sama kawasan lain, kalah saing gitu, karena di kawasan lain itu mitra eksternalnya juga ada dan hadir gitu kencang,
walaupun mungkin ya mitra internalnya bervariasi gitu ya, tapi jadinya karena mereka udah punya hubungan yang kencang juga dengan eksternalnya, jadinya hidup tuh, walaupun mungkin secara head to head misal gitu ya ASEAN sama Mercosur, secara lokal bagusan Mercosur gitu kan, tapi ternyata ketika dibandingkan gitu ya, karena ASEAN ada mitra eksternal dan kencang, jadi ketutup nih jeleknya ASEAN karena dia secara ekonominya akhirnya jalan keluar. Nah, Mercosur akhirnya di situ-situ aja, di ruang lingkup Amerika Latin aja gitu. Memang itu terjadi bagus gitu berjalan, tapi ketika keluar dari Amerika Latin, nah mereka nggak bisa saingan tuh gitu. Oke, jadi Saya ingin bertanya, dari argumen Bang Dari tadi soal kekuatan Mercosur dalam regional itu, Bang Dari ini melihat nggak sih seperti potensi atau ada upaya dari salah satu negara di Mercosur ini untuk memperluas jangkauan keluar? Sebenarnya ada gitu ya, Argentina, Brazil itu salah satu pionir lah dalam hal gimana Mercosur bisa akhirnya berkembang keluar gitu. Cuman balik lagi gitu, keadaan seperti ini nggak terjadi cuma di Argentina atau Brazil, tapi hampir di seluruh anggota Mercosur. Jadi bayangin aja, misal 10 anggota, semua kekuatan ekonominya sama-sama lahan pertanian. ada sektor lain yang Nggak ada sektor lain yang lebih penyokong gitu ya. penyokongnya gitu. Terus dari 10-10-nya ini sama-sama kencang di sesamanya, saling melengkapi tapi sesamanya gitu. Nggak ada yang kayak mitra eksternalnya siapa tuh bisa dibilang nggak ada. Jadinya walaupun bersaing gitu ya, tapi bersaingnya jadinya jago kandang gitu maksudnya. Jadi kalau menurut Bang Dari ini kan, kalau misalkan Mercosur ini kan memang fokus, bisa dibilang apakah memang fokusnya mereka untuk dari dalam dulu baru keluar, ataukah memang karena itu mereka yang memang dampak dari sektornya aja yang kayak karena sama, jadi nggak ada sektor zona lain, nyaman kayak gitu, nggak ada sektor lain yang untuk kayak Sebenarnya ini menarik. Sebenarnya jauh sebelum ada Mercosur pun ini sudah jadi masalah di Amerika Latin, karena proses industrialisasinya kan tidak terjadi saat Mercosur itu baru dibuat kan, jauh sebelum itu kan sudah terjadi gitu. Cuman permasalahannya adalah gitu ya, secara sosiokultur, demografi, histori, mereka ini sama 11-12, nggak ada bedanya gitu. Mungkin ada di beberapa yang beda gitu ya, Argentina, Brazil oke lah beda gitu. Kayak Argentina, Uruguay sama aja, Argentina, Bolivia sama aja juga gitu, Chile sama aja juga gitu. Jadinya nggak ada daya tawar gitu ya, yang tadi aku tekenin lagi gitu, competitive advantage sama comparative advantage itu hampir nihil gitu. Karena misal ini dibuka ke kawasan lain, nggak jadi gitu. Di sana lebih seksi, lebih bersaing apa segala macam. Di sini tuh jatuhnya cuman ya udah. tapi bisa dibilang menjadi tantangan yang emang nggak pernah tuntas gitu ya. Nah itu lingkaran setannya Amerika Latin tuh di situ. Dari dulu sampai sekarang siklusnya itu selalu berkutat di homogenisasi pasar mereka gitu ya. Terus homogenisasi industrialisasi mereka. Tadi kan Bang Dari sempat nyebutin soal negara yang dicontoh gitu ya Bang, yang pertama mungkin ada Argentina sama Brazil. Terus kalau misalkan menurut Bang Dari, kan kedua negara ini sama-sama mempengaruhi Mercosur ya kan, tapi karena memang sektornya ini masih sama, jadi bisa dibilang sebenarnya kedua negara ini pun meskipun ada andil tapi masih kurang gitu. Berarti sebenarnya kedua negara ini tuh seolah kayak dia itu mumpuni, tapi sebenarnya dengan fakta bahwa mereka masih di situ-situ aja, berarti dia gimana ya Bang? Jadi dia sebenarnya nggak mempengaruhi banget, karena kan maksudnya prosesnya masih stagnan, sifatnya masih sama gitu. Jadi yang membuat pasti ada dampaknya juga kan ke negara-negara lain ya. Jadinya mungkin jadi ketergantungan atau segala macam gitu ya Bang. Menurut Bang Dari sendiri? Balik lagi gitu, karena mereka rentangnya sama gitu ya, secara variasi produk, secara pasar itu mirip-mirip gitu. Misal ASEAN nih,
pengusaha Thailand mungkin kalau dia mau ekspansi ke ASEAN, dia akan mikir mungkin Indonesia deh karena orangnya banyak, di aku dikit. Tuh, itu aja udah pembeda tuh. Udah ada komparasinya kan, pasarnya jadinya kan beragam. Nah di Amerika Latin misalnya Argentina mau jual barang ke Brazil, sama aja pasarnya mungkin segitu-segitu juga, kayak jumlah penduduk Brazil berapa sih, terus jumlah penduduk Argentina berapa sih gitu. Mungkin nggak yang bedanya tuh kayak jauh banget gitu, nggak segitunya gitu, nggak kayak misal bedanya antara Inggris sama jumlah penduduk Inggris sama jumlah penduduk Tiongkok gitu, jelas beda banget gitu kan. Jadi kan pengusaha Inggris, yuk kita ekspansi ke Tiongkok karena pasarnya besar gitu. Nah orang Argentina mau ke Brazil juga kayak ya orang-orang kita juga sama-sama lagi gitu, sama-sama lagi gitu. Terus misal apa nih yang mau dijual, misal contoh, oke, kita jago di bola, lah Brazil juga gitu. Kita mau bikin produk sepatu sepak bola, nanti kita jualnya brand ambasadora Messi, lah di sono ada juga sepatu sepak bola bikin misalnya brand ambasadora Neymar, sama aja jatuhnya tuh malah kayak lah mending gue jual ini keluar gitu loh, karena kesesamanya nggak terlalu signifikan banget gitu. Mungkin sama-sama kenceng pasarnya, tapi ya udah dia nggak mau, kalau misal mau tap in ke pasar yang lebih luas gitu ya, profitable-nya bukan secara Mercosur berarti kan, secara Argentina, Brazil, bukan secara Mercosur. Nah ASEAN itu masih bisa gitu, ya kan, misal Jepang, misal perusahaan minyak sawit gitu kan, coklat gitu misal, kantornya di Singapura, minyak sawitnya dari Malaysia sama Indonesia, ya kan, coklatnya mungkin dari Filipina, rasa duren misal, durennya duren Thailand. Nah masih bisa tuh begitu, substitusi. Nah, mungkin tadi ada komparatifnya dan kompetitif. Nah kalau di Argentina misal, Brazil gitu, Amerika Latin, gue guapo, dia guapo, semua guapo, apa dong? Terus aku bola, dia bola, ini bola juga, sama, semua bola juga. Aku Hispanik, dia Hispanik, ini juga Hispanik. Kalau ASEAN kan masih ada bedanya tuh, aku Melayu, ini Thailand, ini Tagalog, orangnya bisa beda tuh, karakteristik pasarnya juga mungkin beda. Ini kan semua Hispanik, semua Katolik. Nah itu juga yang menjadi salah satu tantangan terbesarnya gitu, lingkaran setannya Amerika Latin itu di situ. Walaupun secara pasar dalam negerinya oke, gitu ya, dia pasti udah punya nih barang gue dibeli, misal sama orang Brazil pasti dibeli, udah tahu gitu. Tapi gimana caranya dia bisa diversifikasi keluar? Tapi kalau bisa dibilang Bang, apa sebenarnya itu sebenarnya sebuah tantangan bagi mereka atau sebenarnya mereka ketakutan aja sih Bang? Sebenarnya sebuah tantangan gitu, karena ini tuh nggak kejadiannya cuma sekali dua kali gitu. Hampir di setiap siklus Amerika Latin itu mau take off, ini masalahnya di sini. Selain secara politik juga mereka mirip-mirip. Iya. Ke kiri-kirian, ke sosialisan, semuanya sama-sama republik, nggak ada bedanya. Jadi terus sama-sama diktator misal, atau sama-sama otoriter apa gitu-gitu, itu mirip-mirip semua tuh, nggak ada bedanya juga gitu. Korupsi ya gitu-gitu juga. Jadi beberapa aspek nggak bisa ditackle, padahal udah proses industrialisasinya tuh udah lama gitu loh. Mereka merdeka dibanding sama negara-negara ASEAN kan lebih duluan, lebih lama. Tapi secara ekonomi kita bisa lihat nih, lebih bagus negara ASEAN, ya kan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu semua secara statistik lebih bagus dibanding negara-negara Amerika Latin. Berarti kan ada yang salah nih, secara politik ya salah, secara ekonomi yang salah, secara sosial juga salah. Saya sangat setuju sih dengan pandangan Bang Dari ini terkait kondisi ekonomi di Mercosur. Jadi menurut Bang Dari ini, Mercosur ini tuh cukup kuat nggak sih untuk menyatukan kawasan regional dan keterbatasan Mercosur yang dimana mereka itu rentan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara anggota?
secara domestiknya gitu, secara ke dalam internal bisa bagus dan itu sudah terbukti kan. Karena negara anggota Mercosur ini kan bergantung sama ke sesamanya gitu. Jadi secara internal oke. Nah secara eksternalnya yang jelek. Jadinya tadi kayak ekonominya tuh nggak berdaya saing gitu, karena dia lebih dekat sama sesamanya. Jadi ibaratnya kayak ayo dong kita coba capin masuk pasar lain, bingung. Dia udah terlalu enjoy sama negaranya, kawasannya sendiri gitu. Karena di situ dia udah pasti dapat misal pasarnya udah pasti, pembelinya udah pasti, produknya udah pasti, kayak gitu. Kayak mungkin dia udah paham apa yang harus dibikin apa segala macam, dibanding misal dia mereka udah ngerti gitu, karena memang mereka udah pemain lama di dalam. Nah beda nih sama Indonesia ASEAN misal. ASEAN itu berani keluar, ya kan, misalnya kayak Thailand. Thailand itu secara dia berani ekspansi ke regionalnya, tapi juga dia juga berani ke luar. Kayak kita misal lihat kayak durian terkenal, terus tom yum, ya kan, mango sticky rice, Thai tea, itu kan nggak cuma terkenal aja ASEAN aja, terkenal juga di dunia. Indonesia juga gitu, misal tempe, ya kan. Apa sih biasanya selain Indonesia tuh selain itu nasi goreng, Indomie misal kayak gitu kan. Malaysia mungkin nasi lemak, dia durian juga musangking gitu kan. Filipina ube, Vietnam mungkin kopi, ya kan, es kopi Vietnam kayak gitu kan terkenal. Singapura mungkin sarikaya itu, atau mungkin ya itu ya canggihnya sendiri bisa juga, kayak nasi apa sih kalau di Canggih itu yang terkenal tuh nasi ayam ya, ayam Hainan atau apa gitu kan. Itu juga terkenal gitu loh, nggak cuma di ASEAN tapi juga di dunia juga terkenal gitu. Nah kalau di Mercosur apa yang bisa terkenal nih? Mungkin dia tahu makanan Argentina tahu makanan Brazil, gitu-gitu aja. Ya berarti kalau boleh berpendapat nih, berarti sebenarnya karena mereka ini kan sejarahnya sama gitu. Nah, jadi kayak karakteristiknya pun sama gitu. Terus ya belum lagi ke sektor-sektornya juga hampir sama gitu, karena ada di kawasan yang sama. Terus juga kalau bisa dibilang tuh mungkin kenapa mereka enggak berani untuk bagian eksternalnya ya gitu ya Kak. Apa mungkin karena merekanya yang kurang dipengaruhi, kurang di bagian diplomasinya, kurang kompetitif, itu balik lagi. Jadinya tadi balik lagi kayak yang gue jelasin, mereka kurang kompetitif sama kurang komparatif, nggak ada bedanya. Ada bedanya, emang ada kompetitifnya nggak? Iya, itu yang tadi gue bilang di awal. Apa karena merekanya udah terlalu yakin gitu Bang? Karena terlalu yakin, mungkin enggak, tapi lebih ke mereka nggak tahu harus ngapain. Lebih kayak udah terlalu asing dengan dia harus belajar lagi dari awal terkait perdagangan di luar, karena dari udah terlalu sendiri. Lama begini-begini aja gitu, yang tadi homogenisasi industri gitu, kayak Brazil bola, Argentina bola, Peru bola, Kolombia bola, Venezuela bola semua. Jadi sebenarnya mereka ini udah kuat, tapi kalau memang untuk mau berkembang lebih besar lagi, mereka harus belajar dari awal bagaimana cara menguatkan pasar keluar gitu. Saling komparasi beda-beda. Sekarang gini, kita ngomongin bola, semua negara Amerika Latin bola. Kita ngomongin putri kecantikan, Miss Universe, mereka juga, ya kan? Meksiko, Venezuela, Kolombia, Panama, dia lagi aja gitu pemainnya. Kita ngomongin telenovela, dia lagi juga. Sama semua gitu. Apa nih penyebabnya? Apakah karena sosiokulturnya sama, sumbernya sama gitu loh. Jadinya mereka berasa sebenarnya ya nggak ada bedanya gitu. Karena memang tadinya kan mereka juga satu negara gitu. Berarti sebenarnya ada miss yang dari Mercosurnya sendiri. Kalau misalkan sebenarnya mereka itu sebenarnya kurang Bang, mungkin kurang duduk-duduk untuk buat ngobrolin kayak kayaknya bagian mungkin ini bukan kurang duduk-duduk, mereka udah malah lebih sering duduk-duduk tapi gitu. kayak maksudnya Bang, kalau misalkan lebih sering harusnya kan kayak bisa dapat outputnya kayak negara gue punyanya ini, negara dia punyanya ini, terus kayak ya udah dibikin compare gitu sama mereka, kayak dibikin kayak diplomasinya juga untuk keluar. Nah tapi karena itu terjadi di sesamanya aja,
Jadi makanya tadi internalnya bagus. Nah sekarang produk unggulannya Mercosur apa nih? Tiap-tiap negara ngasihnya sama. Apa bedanya? Salahnya di situ berarti. Salahnya berarti di situ gitu loh. Maksudku gini. Oke, ASEAN. Si A punya ini, si B punya ini, si C punya ini. Tapi dan itu akhirnya bisa mereka kumpulin. Ini loh produk-produk unggulannya ASEAN. Iya. Banyak jenisnya, beragam. Nah kalau di Amerika Latin, di Mercosur, apa unggulannya? Bola. Misal gitu contohnya. Karena semua bola. Bola sih. Gitu. Apa? Oh iya, jangan bola nih, hasil tani dia apa? Kopi. Dan semua juga kopi. Apa pembedaannya? Indonesia juga kopi, ya. Misal. Tapi kita kopi luwak. Oke, Vietnam kopi Vietnam. Terus misal Singapura kopi tiam, Malaysia kopi putih. Udah beda-beda tuh, walaupun sama-sama kopi. Nah, Mercosur kayak gak ada bedanya. Waktu itu sempat wine. Kalau saya lihat sih Semua juga mungkin sumber daya alamnya sama, tapi Sumber daya dari alamnya sama. SDM-nya juga SDM kurang juga sama. kurang mengekspor. Ini bisa diapakan gitu dari masing-masing negaranya. Itu berarti kan balik lagi misal ke pemerintahnya gimana. Nah makanya tadi lingkaran setannya Amerika Latin itu tuh ya Kesamaannya. apa kesamaannya itu. Mungkin sebenarnya kalau dari aku sih bang kayak jadinya kayak apa ya, nggak mereka jadinya kurang gimana ya, Bang? Kurang apa ya, selama ini apa lebih dulu kan mereka lebih dulu ada gitu, harusnya mungkin lebih tahu lah dalamnya mereka ini tuh seharusnya kayak gimana, dalamnya ini mereka tuh punyanya apa, kayak karakternya kayak gimana yang kayak jadinya kalau memakan banyak waktu untuk bisa sampai ada di posisi dimana mereka tahu perbedaannya gitu kan. Nah menurut dari gitu ya, sebenarnya langkah yang ya step terdasar deh buat untuk perubahan di Mercosur ini kayak gimana? Pertama diversifikasi industri. Mercosur harus punya kebijakan gitu. Kalau kita mau bikin basis industri gitu ya, mungkin ini bisa contoh misal ASEAN. ASEAN itu diversifikasi industrinya itu berasa investasi masuk itu pasti pertama ke Singapura atau Malaysia gitu. Setelah itu baru ke basis-basis industri, misal ke Indonesia, ke Thailand, ke Filipina, ke Vietnam. Nah nanti buruhnya misal itu datang dari Laos, dari Kamboja. Jadi udah kelihatan tuh diversifikasi industrinya, ekosistemnya udah kelihatan. Nah sekarang di Mercosur itu belum kejadian tuh, belum kelihatan kayak gitu karena mereka apa ya ibaratnya dalam tanda kutip udah di zona nyamannya gitu. Nah di zona nyaman dalam artian tadi pasarnya mereka udah kebentuk, orangnya juga sama, semuanya sama, ekosistemnya sama. Nah sama ini harus didiversifikasi gitu. Kalau misal secara kolektif nggak bisa, ya mungkin Mercosur secara organisasinya dia top down ke bawah gitu. Kita harus begini. Tapi kan itu balik lagi proses politiknya gitu. Nah proses politiknya ini juga yang jadi hambatan gitu ya. Amerika Latin itu gitu-gitu aja. Oke, dia sudah merdeka lebih lama, tapi kan kita lihat prosesnya dari dia merdeka sampai sekarang kejadiannya proses industrialisasi yang melibatkan mitra eksternal misalnya kayak itu jarang gitu, ditambah masalah politika sendiri ya, korupsi ya, diktator ya apa, itu jadinya kan hambatan lagi gitu. Ditambah modelnya Amerika Latin itu kan kontinental tuh, nah satu negara deket-deketan, satu ntar kenapa nyamber. Kalau di ASEAN kebetulan karena kepisah laut, jadi kalau misalnya ada satu negara kenapa belum tentu nyamber gitu, belum tentu nyamber, bisa nyamber tapi bisa juga enggak. Nah kalau di Amerika Latin udah pasti nyamber. Kenapa? Misal perang gitu ya, karena bentuknya tanah luas gitu kan, pengungsi langsung aja jebret ke sana. Sementara kalau kayak di ASEAN kalau Myanmar ada isu Rohingya, kan nggak semuanya lari ke ASEAN, ada yang lari ke Bangladesh, bisa kan mencar gitu. Nah kalau dia karena dia bentuknya tanah gitu kan, satu tanah lapang gede,
ada sesuatu di Argentina langsung lari jebret ke Brazil, lari aja semua langsung bisa gitu, karena satu tanah gede kan, dan kawasan itu juga satu tanah gede, terus udah di kanannya nggak ada, di kirinya nggak ada, di atasnya nggak ada, di selatan juga nggak ada, kayak satu benua gede sendiri gitu kan. Nah sementara kalau kita kan kayak masih di sini mungkin ada negara apa gitu loh, di ASEAN kan gitu kan, di sini masih ada negara apa, di bawahnya ada laut tapi terus bisa nyamber kemana, masih ada kayak gitu. Nah kalau Amerika Latin nggak ada, pasti larinya kan di situ-situ lagi, kan nggak mungkin tiba-tiba pindah jadi ke Antartika misalnya, agak susah, nggak mungkin. Ke utara pun susah, kenapa? Karena ke Amerika Utaranya, ke Amerika Serikat sama Kanada itu jauh, makanya biasanya yang larinya terus ke Amerika Serikat itu paling cuma kayak Meksiko atau negara-negara Amerika Tengah aja. Nah Mercosur kan nggak nyampe sana, Mercosur kan cuma di Amerika Selatannya aja gitu. Jadi kan aku bilang sama Amerika Serikat ya bang. Nah jadi sebenarnya kan kita juga tahu kalau misalkan Amerika Selatan itu jadi halaman belakangnya Amerika Serikat kan emang. Apa sebenarnya itu sebenarnya jadi apa ya, Mercosur itu sebuah strategi biar mereka jadi bayang-bayangannya Amerika Serikat atau gimana? Mau dibilang kayak gitu juga belum tentu ya, karena Amerika Serikat ke Mercosur tuh jauh banget. Jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat belum tentu langsung berdampak langsung ke Amerika Selatan, paling nyamber ya ke Meksiko gitu. Nah kalau misalnya sebagai tadi gitu ya spillover atau apa, secara ekonomi pun enggak juga, karena akhirnya kan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko bikin NAFTA, dia bikin regionalisasinya sendiri, bikin regionalismenya sendiri gitu. Nah yang jadi unik itu malah Meksiko, karena Meksiko ini secara sosiokultur masuk ke Latin, tapi secara geografi gitu ya, secara ekonomi masuknya ke Amerika Utara. Nah dia ambigu nih, dan tidak menutup kemungkinan mungkin Meksiko juga diajak ke Mercosur ya karena sama-sama negara Amerika Latin, bisa juga tiba-tiba diajak atau gimana gitu kan. Kalau sekarang kan cuma jatuhnya kayak partner aja gitu kan, bukan yang anggota tetap kayak gitu. Nah ini malah jadinya unik gitu ngeliat Meksiko. Nah kita balik lagi ke Mercosurnya gimana, bisa nggak dia berdaya saing sama proses regionalisme wilayah lain? Contoh sama NAFTA, sanggup nggak dia head to head yang paling deket aja sama NAFTA? Sanggup nggak dia head to head? Gitu. Karena NAFTA jauh lebih kompetitif dan jauh lebih komparatif. Gitu. Oke lah, mungkin karena ada yang bilang mungkin kan NAFTA anggota cuma bertiga, jadi lebih gampang ngatur segala macam. Itu kan cuma jumlah negara. Bukan sebuah regulasi dari mereka gitu, tapi secara holistik gitu ya, mereka jauh lebih kompetitif, kekuatan ekonomi Amerika Serikat dengan begitu gitu kan. Manufaktur di mana, di Meksiko gitu kan, mungkin banyak barang tambangnya dari Kanada, udah bervariasi tuh. Nah sementara masalah di Mercosur kan mereka terlalu erat satu sama lain, tapi secara diversifikasi ekonomi homogen. Jadi kayak diversifikasinya itu harusnya nggak gimana ya, homogen bagus, tapi kayak komparasinya jadi nggak ada. Makanya ini yang menyebabkan Mercosur mungkin kalah saing sama regionalisme dari kawasan lain begitu. Jadi kalau yang dari yang aku baca ya, sebenarnya banyak banyak yang menginterpretasi ke Mercosur itu kalau misalkan dia sebagai organisasi sebagai regional lah ya, kawasan regional itu sebenarnya bisa dibilang itu gagal. Menurut abang gimana? Kalau dibilang gagal, menurutku juga enggak juga ya, karena dia bisa membuktikan bisa merekatkan, bertahan gitu ya, mengelaborasi ekonomi lokal. Karena kan kesesamanya dia maju kan, kesesamanya dia bagus gitu. Cuman emang dia kalah saing eksternalnya gitu, kalah saing sama kalau misal di head to head sama kawasan lain. Itu nggak dibilang gagal, 100% nggak setuju sama itu. Banyak aja PR-nya gitu ya, tantangannya tuh masih dari dulu masih betul. Yang jadi kayak menggiring orang-orang buat kayak mikir jadi kayaknya Mercosur gagal gitu, karena selama ini prosesnya stagnan gitu aja.
prosesnya stagnan, terus kesana tuh jadi apa, lingkaran setan gitu. Middle income trap itu kan kayak udah nempel banget ya, identik banget sama mereka. Jadi kayak kesannya yang gak ada perkembangan gitu-gitu aja. Ini masalah internalnya sendiri. Nah sebenarnya yang jadi masalah itu masalah internal gitu. Penyebab politiknya sama kondisi ekonominya mereka ya, tapi balik lagi ke politiknya mereka, itu yang menyebabkan Amerika Latin itu nggak maju-maju. Karena negara-negara di negara-negara anggota Mercosur ini selalu bergantung ya Bang sama Argentina sama Brazil. Ya itu tadi juga kan diversifikasi gitu, karena nggak diversifikasi. Tapi balik lagi, kenapa bisa gini-gini aja? Kenapa bisa prosesnya stagnan dari awalnya? Kan berarti ada satu yang salah dong, ya kan? Nah bisa jadi mungkin proses pengambilan kebijakan itu juga ternyata sama aja gitu, semua satu kawasan tuh gitu-gitu aja gitu. Jadinya itu yang juga menyebabkan nggak ada kayak salah satu katalisatornya. Misal kalau di ASEAN gitu ya, somehow ASEAN tuh kayak Singapura maju, gimana ya biar kita bisa kayak Singapura. Jadi kompetitifnya Ada gitu. Nah kalau di Amerika Latin nggak ada. Berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Raya mengenai Brazil dan Argentina, kalau dilihat dari perspektif intergovernmentalism sebagai aktor yang rasional negara, itu kan akan mementingkan kepentingan nasionalnya dan dalam proses integrasi itu sendiri. Namun, kepentingan nasional masing-masing negara tersebut justru menyebabkan proses integrasi regional mengalami kegagalan. Dikarenakan negara anggota khususnya Brazil dan Argentina ini memiliki kepentingan yang berbeda. Kalau di masa-masa sekarang ini Brazil dan Argentina apakah masih bersaing dan bagaimana kedua negara ini mempengaruhi integrasi regional di Amerika Latin di masa sekarang? Kalau menurutku malah bukan karena berbeda, karena mirip. Karena terlalu mirip. Tapi karena terlalu mirip ini jadinya gimana ya Bang? Mungkin emang ya mereka yang nggak ada jiwa kompetitif, tapi jatuhnya kayak mereka bersaing bukan Bersaing secara tapi regional, tapi secara negara gitu. Nah, bersaing di satu pool yang sama. Iya. Nah, beda misal kayak ASEAN gitu. ASEAN itu menurutku masih bisa bersaing secara individu negaranya masing-masing, tapi ASEAN sendiri bersaing itu juga bisa gitu. Karena masing-masing kayak udah paham tempatnya gitu. Udah paham aku kira-kira mau nyarinya kemana. Misal Malaysia itu nyarinya pasti ke Islam, nggak mungkin enggak. Dia udah tahu pasarnya sendiri, Malaysia itu nyari yang Islam. Si Singapura itu pasti nyari overseas Chinese. Indonesia itu biasanya nyari yang butuh bahan tambang, pasti gitu, nyari yang butuh bahan tambang siapa, negaranya terserah gitu, entah nikel, entah apa yang butuh bahan tambang, karena bergerakan Indonesia dari situ. Thailand itu lebih agraris, ya kan. Vietnam ini udah mulai masuk ke industri ini, tadinya mah agraris juga, udah mulai masuk nih, dia mau membedakan diri, dia udah bisa bikin mobil yang mereknya dia sendiri, ya kan, VinFast, udah mulai. Industri udah mulai maju, dan ini menurutku sangat berbeda sama mobilnya Malaysia. Malaysia juga punya mobil, industri mobil, tapi industri mobil Malaysia itu merek luar, tempelan, kayak Proton itu kan aslinya Mitsubishi, tadinya kan gitu, sama Lotus, di rebadge, diganti mereknya, jadinya Proton, baru bisa bikin yang Proton yang kayak sekarang itu kan mulai tahun 2000-an kesini tuh, jadi kayak desainnya orisinil sendiri, itu baru 2000-an kesini. Sebelumnya kan dia rebadge Mitsubishi. Terus misal di Malaysia juga ada nama perusahaan mobil Peron 2 itu biasanya mobil-mobil Toyota atau Daihatsu yang diganti mereknya. Gitu. Misal di sini namanya Sirion, di sana jadinya Myvi. Gitu. Indonesia juga bikin, Thailand juga bikin tuh industri mobil, tapi industri mobilnya itu investasi kalau kita. Gitu. Karena nggak ada merek asli negaranya kan, kalau Malaysia kan masih ada, walaupun itu misal sebenarnya mobil Daihatsu Sirion gitu kan, tapi diganti nama jadi Peron 2 Myvi. Vietnam bikin lebih original gitu sih pasang gitu.
Nah, Amerika Latin nggak ada, karena mirip-mirip semuanya. Itu kalau di Amerika Latin mereka tuh kan karena mirip kan, berarti di sektor apa sih? Dia itu sektor agriculture, pertanian, terus tambang, udah itu juga, tapi hasil tambangnya juga mirip-mirip. Berarti dari sektor industri mereka kurang. Sangat kurang. Sekarang gini deh, Argentina dari namanya aja itu udah bahan tambang, perak, Argentum. Tapi sekarang mana? Sebenarnya sangat sayangkan ya, maksudnya kalau mereka punya harusnya sih Karena bisa itu proses politik dalam negerinya itu juga yang membuat mereka nggak maju. Karena ngomongin politik, memang gimana sih kondisi politik di dalam Mercosur itu sendiri? Mereka itu kan lebih cenderung sosialis, ya kan, totaliter, diktator gitu-gitu kan. Jadinya tuh kayak ada korupsi apa segala macam yang harusnya bisa dari, kan dia udah merdeka udah lebih dulu kan. Harusnya udah bisa lebih di atas dari lama. Cuman korupsinya itu menahun dibanding sama ASEAN. Mending ASEAN gitu, karena di ASEAN tuh masih ada juga kompetitifnya gitu. Jadi walaupun kita juga korupsi, tapi di satu sisi gitu ya, misal contoh aja Indonesia korupsi, tapi tetap aja mungkin di jiwa-jiwa orang Indonesia itu ada kayak masih tetap Singapura bagus ya, Malaysia bagus ya, gimana ya? Tetangga tuh kayak lawan gitu, tetangga tuh kayak ada persaingan gitu, dan itu sehat. Dan itu yang menyebabkan ASEAN jadinya maju gitu loh, karena ada persaingan itu gitu. Nah, kalau di sana udah politiknya begitu, terus persaingannya juga hampir dibilang nggak ada, karena aku bikin tambang, kamu juga tambang, terus bedanya sama gitu loh. Makanya yang paling pembeda mungkin Venezuela, minyak, udah sisanya kan sama gitu. Argentina misal gandum, atau yang paling gampang contohnya wine. Uruguay bikin wine, Argentina juga bikin wine, Chile juga bikin wine, Bolivia juga bikin wine. Semua sama-sama wine. Apa bedanya? Paling apa? Mungkin mereknya. Tapi kan wine, jenis wine juga kan ya gitu-gitu aja kan, nggak yang diversifikat juga bisa sampai macem-macem banget kan, nggak terlalu gitu. juga yang jadi apa ya, bang juga ya bang, Sosiokultur, jadi budaya, karena ditambah mereka tadi setelah merdeka satu negara, tapi pecah-pecah. Itu juga yang salah satu faktor kenapa akhirnya Mercosur tuh udah gitu-gitu aja tuh. tapi kalau tadi ngebahas ekspor yang memang kurang disorot, aku mau tahu kalau sebenarnya nih karena mereka nggak punya kompetisi apa ya, maksudnya biokompetisi kurang dari negaranya sendiri atau dari regionalnya. Menurut abang kira-kira untuk menghadirkan mereka berkompetitif itu tuh butuh kayak apakah butuh pancingan dari makan atau Ya mungkin apakah kalau dari internal secara mereka kerjasama ya capacity building gitu-gitu bisa saling belajar, tapi di satu sisi ya kebijakan dari negara Mercosurnya juga dan Mercosurnya gitu. Dari dalamnya menghadirkan competitive advantage sama menghadirkan comparative advantage, apa nih kita bedanya gitu. Kita tuh menghasilkan apa sih gitu. Nah itu yang sampai sekarang mungkin karena sudah terlalu lama, sudah berlarut-larut, makanya istilah yang dipakai gitu di dunia ini buat Amerika Latin itu spiraling down. Maksudnya apa? Muter-muter tapi ke bawah. Jadinya kan bukan yang makin sukses ke atas, tapi ini ke bawah makin nyungsep, karena udah menahun, itu lagi, numpuk bebannya, numpuk. Jadi itu bukan yang makin ke atas, malah makin nyungsep. Nah itu yang susah tuh untuk bangkitinnya lagi gimana. Terlebih karena mereka mirip-mirip gitu ya, saling pasar lokalnya lebih dominan gitu ya. Akhirnya ketika sekarang kita ngomongin konteks globalisasi, keluar. Nah sekarang gimana kita mau keluar kalau pasarnya aja nggak nyambung sama pasar yang ada di luar? Iya betul.
Nah itu kan juga salah satu kekurangannya Mercosur, mereka tuh oke, tapi oke di dalam. Oke di dalam. Dan pasarnya tapi nggak nyambung keluar. Jadi kayak dia mau ekspor kemana? Gitu. Sebenarnya mungkin aku jadi tiba-tiba nih ya bang, ini kayaknya orang topik tapi jadi kayak kepikiran apa karena mereka yang istilahnya kalau kayak sekarang kayak baby boomer gitu. Kayak gitu nggak sih? Mungkin juga Jadi ya kayak perlu SDM Gen Z-nya mungkin kurang apa ya, kurang Mungkin, eksploitasi, kurang ya, memanfaatkan bisa. digitalisasi kayak gitu. bisa dikaji lagi lebih dalam gitu. Jurnal-jurnal hukum belum sampai ke arah sana, tapi yang pasti gitu ya, karena tadi gitu mereka terlalu di dalam sampai lupa bahwa dunia itu kan cuma Amerika Latin gitu. Dunia itu ada Asia, ada Afrika, dan itu kan kalau kita lihat ASEAN itu kan kayak mulai geraknya ke sana. Dari tiap negaranya juga nggak cuma ASEAN gitu. Kita ke Pasifik, ekspor apa nih, kita ke Pasifik, kita coba ke Afrika, kita coba kemana? Nah, Amerika Latin gitu aja di situ aja. Sebenarnya harus melihat kebutuhan dari luarnya juga sih bang, kayak misalnya Mercosur ini ngelihat, oh dia mau memperluas pasar, berarti ini pasar yang gue mau tuju butuh apa, dan gue harus nyiapin bagaimana. Ketika dia mau itu udah telat misal berapa tahun. Oh iya sih. Udah Keburu sama negara lain. Udah keburu sama negara lain gitu, dan itu makanya jadinya yang dari semua Mercosur gitu ya, yang ini cuma Argentina, Brazil, itu gitu aja lagi. Itu aja gitu. Karena emang mereka yang dari dulunya udah distinct lah gitu, udah berbeda gitu kan, udah gede dari dulu apa segala macam faktor sosiokultur lagi-lagi. Iya sih. Tuh. Berarti emang sebenarnya faktor sosiokulturnya benar-benar akar ya. Mm-hmm. Mungkin karena akarnya ini, tapi jadinya mereka mungkin kurang melihat ke sana gitu ya. Harusnya apa ya, dipilih lebih jauh, tapi mungkin mereka membiarkan itu gitu ya. Kalau dari aku sendiri bang, aku juga mau nanya nih, kalau gimana ya untuk kedepannya nih bang, dari Mercosur sendiri itu menurut implement apa ya bahasanya, menurut canangan abang tuh, menurut pandangan abang tuh lebih depannya mau gitu, apakah Gitu-gitu aja. bakal gitu-gitu aja sampai Tergantung yang mereka lakukan bisa benar-benar matahin lingkaran setan itu apa enggak. Selama semua pemerintahnya masih gitu-gitu aja menghadapi si lingkaran setan yang Mercosur, ya udah mereka akan selalu di situ, gitu aja. Berarti ada kemungkinan tinggi untuk mereka jadi pecah nggak? Pecah sih enggak ya, karena mereka emang udah kenceng di dalam, paling tinggal negaranya aja bangkrut lagi. Kan mereka kan gitu kan, Iya sih. ada uang ngapain gak jelas, bangkrut, terus ntar gitu lagi, ada uang gak jelas ngapain, bangkrut, gitu ya terus siklusnya. Nah sekarang ada nggak nih langkah ekstrim untuk memecah itu? Misal kalau di Argentina, dia mau nggak dolarisasi negaranya, dolarisasi ekonominya? Kalau misal enggak, ya udah sama aja gitu-gitu terus. Menurut Bang Dari, kalau misalnya Argentina mendolarisasi negaranya ini, itu bisa membantu? Dia bisa jadi lokomotif. Karena kan dia selama ini kan harusnya jadi lokomotifnya Mercosur. Tapi nanti itu berarti Argentina harus mengesampingkan kepentingannya. Kalau enggak, dolarisasi itu kan malah sekarang Argentina itu kan krisis ekonomi multidimensi karena mereka terlalu enjoy sama pasarnya sendiri. Itu dulu yang harus digarisbawahi, karena pasar mereka, kondisi ekonomi mereka itu nggak tag-in sama pasar internasional. Itu masalahnya di sini, makanya jadinya solusi utamanya gitu ya, kalau kata Steve Hunter, di Argentina harus dolarisasi ekonominya supaya bisa tag-in sama global. Kalau misal dia bisa ke situ, kan nanti kan tertata lagi tuh ekonomi si Argentina. Nah bisa jadi lokomotif buat nge-guide Mercosur yang lain gitu. Karena kan dia udah negara yang ibaratnya cukup besar di kawasan itu gitu loh. Beda sama Brazil gitu. Brazil dia sampai kapanpun akan terbentur sama sosiokultur karena dia bukan jajahan Spanyol. Semua Amerika Latin itu jajahan Spanyol, Brazil itu jajahan Portugal. Mau dia paling hebat sendiri, dia tetap nggak bisa ngekontrol semuanya karena ada sosiokultur itu tadi, dianggapnya beda. Sebenarnya emang benar-benar gimana ya? Mungkin saya mereka keras dalam ekonomi, tapi mungkin dalam internalnya
juga yang bikin jadi kenapa nggak maju apa Mercosur ini. Ada tambahan juga? Kalau ini sih di luar topik yang tadi kita omongin, ini soal Mercosur dan Amerika. Kan kalau kita lihat ini kan Mercosur ini juga dibentuk karena mereka ini kan ingin terlepas dari bayang-bayang Amerika lah ya kan. Beberapa kali juga sempat hubungan keduanya itu tegang, seperti di tahun 1994 Presiden AS Bill Clinton itu mengusulkan FTAA atau Free Trade Area of the Americas yang akan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan antara negara di belahan barat kecuali Kuba. Usulan itu seharusnya berhenti pada tahun 2005, tetapi pada tahun 2004 terhenti karena beberapa negara Amerika Latin termasuk anggota Mercosur menentang. Menurut Bang Dari, apakah ada kemungkinan di tahun ini atau tahun yang akan datang Mercosur dan Amerika itu akan melakukan hubungan perdagangan? Hubungan perdagangan masih ada kok, selalu ada gitu. Cuman memang nggak besar. Itu selalu ada, bukan berarti nol, bukan berarti terus dia nggak ada beli apa-apa dari Amerika Serikat atau Amerika Serikat nggak beli apa-apa dari Amerika Latin. Ada, cuman tadi balik lagi prinsip dasar ekonomi liberal gitu. Comparative advantage sama competitive advantage. Aku mau beli ini, Argentina jual harga 50, Meksiko jual harga 25. Dia beli yang 25 dong daripada yang 50. Iya. Ya gitu aja. Nah, Amerika akhirnya bikin NAFTA karena Meksiko mungkin bisa lebih menyuplai Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau. Ditambah mungkin kondisi geografinya memang lebih dekat. Makanya nggak kalau Meksiko. Makanya NAFTA ya cuma sampai Meksiko aja. Gitu. Bang, kalau dari aku sendiri, aku tuh pengen tahu dulu Bang, kalau misalkan kan gimana ya, di Amerika Latin tuh sebenarnya semuanya udah sama, terus apa ya, juga pengaruh dampak ke Mercosur ini sendiri. Kan memang harus dari regulasi dari mereka gitu ya, kan harus diubah. Tapi kalau misalkan ternyata ini berkepanjangan, Sudah berkepanjangan. ya maksudnya lebih berkepanjangan lagi nih Bang, lebih berkepanjangan lagi. Berarti memang sebenarnya harusnya SDM ya sih Bang? Di semua balik lagi. Ini lingkaran setan aja, kita omongin lingkaran setan juga gitu. Karena ujung-ujungnya yang harus dibenahin ya politiknya. Baru nanti nyamber ke ekonomi, baru nanti nyamber ke yang lain gitu. Selama nggak ada politik nggak ada kemauan untuk di politik untuk mengubah itu, ya udah selama juga akan tetap begitu gitu. Karena lingkaran setannya dari dulu Pemerintahan. gitu terus. Sebenarnya mereka tuh toxic. Sebenarnya toxic sih, karena tetap mempertahankan tapi nggak ada perubahan. Dan harusnya ya sih ada perubahan. Bisa ada kemungkinan nggak sih Bang, dari politiknya ini mereka mengambil keuntungan dari kondisi ini? Walaupun memang down, tapi ada keuntungan yang diambil dari pemerintahan ini, dari kondisi Ya ini. memperkayaan masing-masing aja udah. Iya kan? Mungkin karena itu jadi nggak ada dari pemerintahnya itu, tidak ada pemikiran untuk itu ke luar kali ya. Karena yang penting saya makmur, saya kaya gitu. Jadi nggak ada yang emang mau mengelola negara gitu. Dan itu kan yang memang jadi masalah dari dulunya Amerika Latin itu tetap di situ. Berputarnya di situ. Permakan mereka ganti dulu aku bangkrut ya. Mereka bangkrut, hidup lagi, cuman kayak ganti rezim aja gitu lagi. Makanya sekarang apakah Argentina nih tipping point? Kalau dia berani dolarisasi, mungkin bisa matahin lingkaran setan itu. Iya sih. Itu jadi salah satu solusi. Salah satu solusi yang bisa mempercepat itu gitu, yang mungkin bisa diselesaikan yang tadinya 100 tahun, jadi mungkin gara-gara dolarisasi itu jadinya 50 tahun selesai. Nah dia udah dari kapan? Udah 1800-an, ini sekarang udah 2024 gitu aja. Iya. Mungkin sebenarnya kalau harusnya bisa gimana ya? Kalau nyontok ke ASEAN mungkin nggak terlalu jauh. Bisa, cuman kan balik lagi ASEAN kan nggak ada peran untuk Mercosur kamu harus A ya, nggak ada. Kalau Mercosur emang nggak mau, Mercosur emang nggak jalan, mau gimana? Ya ASEAN cuma keluar aja kayak ya ini bagus, ini kami begini, gitu aja terus. Bener-bener Ngomong sama batu. aja, iya benar. Kan salah satu kelemahan Mercosur yang tadi kita bahas itu kan ada kesenjangan politik sama ekonomi kan ya Bang. Saya juga melihat dari antar negaranya juga itu ada. Kalau
menurut Bang Dari, bagaimana sih cara yang harus dilakukan Mercosur ini dalam mencegah permasalahan ketidaksenjangan ekonomi? Seperti contohnya itu Brazil, Argentina, dan Uruguay. Sama. Semuanya intinya sama. Muter ke lingkaran setan itu lagi. Harus mungkin dari akar, mungkin kalau dari sosionya kayaknya bisa ya. Secara sosiokultur susah karena emang demografinya mirip gitu, kayak ibaratnya orangnya sama, bangsanya sama gitu. Jadi kayak susah gitu. Iya, harus political will, kalau nggak ada kemauan politik Dari susah. elit-elit itu sebenarnya, Bang. Hmm. Berarti kebanyakan dari mereka ini kayaknya emang masalahnya di ekonomi gitu ya, Bang. Maksudnya dari Ya politiknya nggak ngerti, mungkin dia ke jadi presiden cuma buat jadi orang terkaya di negara aja buat kita. puasa doang ya? Iya, itu. Iya sih. Karena sebenarnya gini Bang, kita kenapa kita ngambil Mercosur sebenarnya lumayan ragu karena emang ini udah lama tapi nggak beres-beres, terus juga jadi apa ya, awalnya mungkin kayak jadi tantangan juga buat kita gitu ya Bang, buat ngebahas ini, tapi makin satu Bang makin kayak susah untuk menentukan apakah emang sebenarnya sih pembahasan alurnya gimana, terus kayak output dari Mercosur ini sebenarnya itu gimana, dan kayak mungkin kalau kita ngomongin kayak polisi bisnis kebijakan apa ya, rekomendasi kebijakannya juga kayak jadinya bingung gitu, karena dari yang kita kata Bang tadi nggak ada compare-nya, nggak ada kompetisi. Sebenarnya nggak bingung, sebenarnya ya udah resepnya. Selama Mercosur jalan di tempat, ya udah nggak akan ada perubahan. Itu aja. Itu conclusion-nya berarti. Itu conclusion-nya. Tapi kalau misalnya dia terus mau misal dolarisasi ekonominya, terus dia juga melakukan diversifikasi industri gitu ya, terus juga di istilahnya tuh di rejuvenate terutama di bidang industri kreatif. Kalau misalnya dia bisa, itu bisa ada daya saing, karena pernah kejadian di tahun 90-an. Kita tahu Ricky Martin, kita tahu Amigos, telenovela, Rosalinda segala macam, ya kan, Safida Loka segala macam. Itu beda loh sama soft power wilayah lain. Tapi kan nyungsep. Nah, kalau itu bisa direjuvenate lagi, ditambah ada diversifikasi, plus tap in ke industri secara global, nggak cuma di wilayahnya doang, mungkin bisa jadi sesuatu. Jadi bom paling. Apa bisa jadi new frontier. Oh, Amerika Latin nih baru nih, pertumbuhan baru segala macam. Tapi kalau itu semua nggak dilakuin, mau sampai kapan gitu ya, udah gini aja. Menurutku gitu. Jadi hari ini tuh intinya adalah Mercosur ini ada pergerakan kompetitif. Kalau sudah pergerakan keluar dari zona nyaman. Kalau di zona nyaman, oke. Tuh berarti itu ya. Jangan jadi toksik, jangan jadi, harus kalau toksik keluar dari zona nyaman. Makanya gitu-gitu terus. Betul. Oke, kalau dari aku gitu, kalau dari aku Mungkin itu ya, jadi dari diskusi hari ini tuh saya sendiri tuh mendapat kalau Mercosur ini tuh sebenarnya kuat sebagai regionalisme salah satu di Amerika Latin, tapi karena ada permasalahan internal dari politik, ekonomi, dan sosial kulturnya juga, itu jadi sesuatu tantangan dan kelemahan bagi Mercosur untuk berkembang keluar lagi gitu. Ya, dan sebelum kami menutup episode ini, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya untuk Bang Dari sebagai tamu dan atas kontribusinya dan pengetahuannya yang sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. jadi kita nggak bingung lagi untuk apa Kita harus keluar dari zona nyaman. Iya, intinya harus keluar dari zona nyaman. Oke. Makasih Bang Dari untuk kesediaannya. Iya. Terima kasih Bang Dari.